Selamat pagi adik-adik. Pagi ini saya akan membawakan pengantar kuliah mengenai praktikum KOME, ya, Community Oriented Medical Education, pada 1000 hari awal kehidupan. Setelah adik-adik mengikuti praktikum ini, diharapkan adik-adik mampu menganalisis cara pengisian informed consent, ya, saat pertemuan dengan ibu hamil, kemudian menganalisis cara pengisian logbook KOME 1000 AK, menganalisis cara pengisian pagar keluarga, menganalisis pentingnya buku KIA, serta adik-adik nanti dapat melakukan informed consent dan komunikasi pengisian logbook KOME 1000 HAK saat terjun ke masyarakat dalam program 1000 hari awal kehidupan. Kita mengenal dulu ya. Sebelumnya adik-adik kan sudah belajar ya, apa itu 1000 hari awal kehidupannya, dari mulai pembuahan sampai kira-kira sampai umur anak 2 tahun ya adik-adik ya. Jadi program ini, program 1000 hari awal kehidupan sebelumnya telah diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ya, pertama kali di sana di Makassar, dan karena penerapan yang bagus di sana sehingga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan ya, jadi sudah diakui. Kemudian kita mengadopsi program tersebut ya dengan beberapa modifikasi ya. Di KOME 1000 HK ini akan menjadi salah satu kompetensi pendukung bagi adik-adik untuk menunjang visi misi kita, yaitu kedokteran pariwisata. Melalui program KOME 1000 HK ini, kami mengharapkan di sini adik-adik akan mengalami suatu pengembangan karakter ya menjadi seorang dokter dengan terlibat langsung di dalam kehidupan masyarakat ya. Adik-adik akan mendapatkan pengalaman nyata bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu akan menjadi suatu bekal bagi adik-adik saat menjadi seorang dokter. Nah, di sini pada kegiatan KOME ini, adik-adik akan mengikuti perkembangan seorang ibu hamil hingga melahirkan, serta mendampingi keluarganya. Di sini adik-adik akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai rentang 1000 hari nih. Jadi bayinya kira-kira sampai balita ya, berumur 2 tahun nih. Adik-adik nanti akan melakukan pendampingan pada ibu hamil dari adik-adik di semester 3 ya. Semester 3, semester 4, 5, 6, dan 7 ya adik. Jadi nanti akan ada modul yang adik-adik dapatkan. Di dalam modul itu ada catatan, yaitu berupa form ya. Jadi kita sebut sebagai logbook ya adik-adiknya. Jadi form-form itu sesuai dengan dari awal semester 3 ya, dari pertama perkenalan itu ada di modul 1 ya, dari mulai identitas ibu, kemudian riwayat kesehatannya, kemudian di modul 2 ada keluarganya siapa saja, bagaimana kondisi rumahnya, lingkungan ibu hamil ya. Di semester 4 adik akan mulai mengisi ya modul yang ketiga, yaitu masa kehamilan ibu. Di dalamnya adik-adik akan mengisi bagaimana tekanan darah ibu ya, tentunya di situ bisa dilihat pada buku kesehatan ibu dan anak, nanti akan kita bahas berikutnya ya, bagaimana tekanan darahnya, apakah terkontrol ya, apakah ibu sudah melakukan kontrol secara teratur. Nah, di situ adik-adik perlu tahu ya Dek, perlu ditanyakan kepada ibunya, kemudian bagaimana berat badannya, bagaimana penambahan berat badannya tiap bulan, apakah sesuai untuk masa kehamilan ibunya, kemudian bagaimana tinggi badan ibunya, bagaimana lingkar lengan ibunya ya, kemudian bagaimana tinggi fundus uteri ya namanya ya, jadi besar perut ibunya sesuai dengan masa kehamilannya, fundus uterusnya ya. Jadi nanti itu ada pengukurannya, adik-adik itu adik-adik bisa lihat di buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Kemudian bagaimana apakah ibunya sudah mengkonsumsi suplemen vitamin seperti zat besi ya, bagaimana nutrisi atau pola diet ibunya selama hamil. Nah, itu juga adik-adik perlu tahu dan adik-adik perlu dampingi. Bila rasanya ada yang kurang sesuai bisa diberikan masukan ibunya ya. Kemudian bagaimana apakah ibunya sudah melakukan pemeriksaan laboratorium ya,
untuk memantau atau untuk melakukan screening, maksud saya ya, apakah ibunya ada bagaimana pemeriksaan darahnya misalnya nih, bagaimana golongan darahnya, apakah ada penyakit-penyakit menular seperti itu ya, termasuk di sana juga pemeriksaan urinnya, air kencing ya. Kemudian bagaimana pagar keluarga juga di sini ya, di adik-adik melakukan pengisian pagar keluarga, bagaimana ibu terhadap keluarga maupun keluarga terhadap ibu ya, nanti kita bahas lebih lanjut apa itu pagar keluarga. Kemudian di semester 5 ya, adik-adik mulai mengisi modul keempat, yaitu masa persalinan ibu dan kondisi bayi baru lahirnya. Di sini adik-adik akan juga mengisi surat pernyataan, maksud saya adik-adik akan menyampaikan persetujuan kepada ibunya apakah bersedia untuk didampingi begitu ya, didampingi selama persalinan ya. Tentunya tidak semua pengalaman kakaknya, tidak semua mau didampingi ya. Jadi bagaimana tergantung ya, mungkin yang adik-adik yang perempuan mungkin ibu-ibunya ada yang mau didampingi ya, coba nanti disampaikan. Kemudian kondisi bayi baru lahir juga, apakah sehat bayinya yang baru lahir ya, segera menangis ya, nanti ada Apgar Score, nanti adik-adik perlu pelajari juga nih. Kemudian di semester 6 adik-adik akan mengisi modul yang kelima, yaitu masa nifas ya, kondisi ibu baru melahirkan seperti apa masa nifasnya ya. Di sana juga pentingnya kondisi neonatus ya, ASI-nya bagaimana, keluar apa tidak, bayinya mau minum ASI atau tidak ya, apakah ada penambahan susu formula seperti itu ya. Kemudian bagaimana apakah ibunya merencanakan untuk keluarga berencana menggunakan kontrasepsi, bagaimana pengaturan jarak kehamilan, apakah sudah punya anak sebelumnya, seperti itu nih. Kemudian semester 7 nanti modul 6 ini adalah yang terakhir ya. Jadi adik-adik akan mengisi mengenai masa tumbuh kembang balita dan kesehatannya, bagaimana berat badannya, kemudian tinggi badannya, akan adik-adik sesuaikan dengan di kartu menuju sehatnya di KMS yang ada di buku KIA dari yang dipunyai oleh ibu ya, buku kesehatan ibu dan anaknya, nanti kita lihat ya seperti apa itu. Kemudian nanti adik-adik akan melihat juga bagaimana perkembangan balita yang adik-adik dampingi ya, apakah sudah sesuai. Nanti adik-adik akan belajar mengenai kuesioner pra-screening perkembangannya. Di sana ada perkembangan balita sesuai dengan usianya ya. Usia 0 sampai 4 bulan bagaimana ya. Dia ada rentang 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan seperti itu ya. Jadi 6 bulan, 9 bulan ya, tiap ada rentangnya ya, usianya seperti apa seharusnya balita yang adik-adik dampingi, sejauh mana seharusnya perkembangan yang sudah dicapai, seperti itu nih. Nah, nanti ini adalah foto-foto di mana kakak-kakak kelasnya sudah melakukan kunjungannya di rumah. Jadi ingat selalu didokumentasikan yang adik-adik lakukan ya. Nanti setelah semester 2 ya, dimulai dari semester 3, adik-adik akan mulai melakukan kunjungan ke rumah ya. Jadi tujuan dari kunjungan ini untuk memungkinkan terpantaunya kemajuan kehamilan ibu ya. Kemudian bagaimana persalinannya juga, bagaimana kesehatan ibu ya selama kehamilan, setelah melahirkan di masa nifas, bagaimana bayinya ya. Kemudian bagaimana anaknya ya yang balita. Kemudian bagaimana pula kesehatan anggota keluarganya ya, bagaimana pola diet ibu ya, kemudian keluarganya, bagaimana kondisi lingkungan rumahnya ya. Di sini juga sehingga dapat terdeteksi kemungkinan risiko yang membahayakan bagi kehamilan ya. Jadi karena adik-adik mengisi berbagai formulir yang ada di masing-masing modul, kemudian adik-adik menanyakan bagaimana, apakah ibu sudah kontrol, apakah ada keluhan, di sana bisa diketahui ya, dideteksi secara dini ya, bagaimana risiko-risiko yang mungkin membahayakan bagi kehamilan ibu ya, bagaimana setelah persalinan ya, kemudian bagaimana tumbuh kembang anak, apakah terpantau apa tidak. Jadi selama kunjungan berlangsung, adik-adik akan mewawancarai ibu dan anggota keluarga lainnya, serta melihat langsung ya kondisi rumah, lingkungan, dan tempat tinggal ibu. Nanti adik-adik akan mendampingi masing-masing satu orang ibu hamil ya.
Jadi nanti sebelum adik-adik ke lapangan ya, kunjungan ke masing-masing rumah, nanti akan bertemu terlebih dahulu di Balai Banjar ya. Di sana bertemu dengan klien masing-masing Banjar, ada kader juga ya, kader. Kemudian didampingi juga oleh bidan dari desa tersebut. Kemudian nanti adik akan diantar oleh kader atau klien ke masing-masing rumah ibu ya, atau ditunjukkan jalannya. Nah, di sana sebelum pendampingan disetujui, tentunya adik-adik akan menyampaikan formulir persetujuan ya, berupa inform konsen adik-adik ya, apakah ibunya bersedia untuk didampingi ya. Di sana adik-adik akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana program yang akan adik-adik lakukan ya, berupa pendampingan ibu hamil ya, apa tujuannya, kemudian bagaimana latar belakang program ini ya, semua sudah ada di lembar persetujuan yang nanti kita lihat bersama ya. Kemudian bagaimana manfaatnya ya untuk ibu, prosedur kegiatan programnya seperti apa, kewajiban ibu sebagai partisipan seperti apa ya, risiko program ya, itu juga disampaikan apakah ada atau tidak, kesukarelaan untuk ikut program, serta kerahasiaan dari ibu ya, akan dijaga kerahasiaannya, itu akan adik-adik sampaikan ya. Kemudian formulir persetujuan ini akan ditandatangani oleh ibu hamil dan keluarga sebagai saksi, bisa suami atau keluarga lainnya ya, yang bersedia untuk didampingi selama 1000 hari awal kehidupan. Ini adalah lembar penjelasan yang sebenarnya bisa langsung adik-adik manfaatkan ya. Bisa adik-adik baca, saya Nyoman Tresna, misalnya gitu, adalah mahasiswa dari program 1000 hari awal kehidupan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa di Denpasar ya. Jadi sampaikan, semua tinggal dibaca adik-adik sebenarnya tujuan program ini ya, kalau ditanyakan bagaimana, sampaikan tujuannya, sampaikan latar belakang program ya. Tentunya adik-adik harus menyesuaikan juga dengan budaya setempat ya. Apakah ibu bisa berbahasa Indonesia dengan baik ya? Adik-adik harus pada saat pertemuan pertama ya ada salam ya, salam sesuai dengan budaya setempat ya. Apakah orang Hindu yang didampingi atau orang Islam, itu harus disesuaikan lagi ya. Apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bali misalnya ya. Ini masih di lembar penjelasan ya adik-adik. Di sini adik-adik bisa langsung membaca manfaat, prosedur kegiatan program bisa disampaikan di sini ya. Kemudian kewajiban dari partisipan, risiko program ya, kesukarelaan dari ikut program ini ya, bagaimana kerahasiaannya. Terakhir adalah kontak person dari program ini ya. Ditulis di sini nomor adik-adik masing-masing ya. Ini adalah lembar persetujuannya ya. Jadi setelah adik-adik memberikan penjelasan, maka ibu dan anggota keluarga lain akan menandatangani lembar persetujuan ini ya. Di bawah akan ada nama lengkap ibu dan nama lengkap saksi, apakah suami atau keluarga lainnya sebagai saksi. Di sini akan ditandatangan ya. Kemudian hubungan dengan ibu hamil, saksinya mungkin suami atau mertua ya, nanti akan diisi di sana ya, dilengkapi lagi nanti nama adik-adik dan nomor telepon adik-adik ya. Nanti diingat ya adik-adik ya, pada program ini juga kita ada online, jadi nanti adik-adik akan mengisi juga data-data secara online ya, baik buku maupun online-nya diisi adik-adik ya. Kemudian form-form seperti ini, lembar persetujuan, itu akan adik-adik scan dan dimasukkan ke dalam program online tersebut. Pada masing-masing modul nanti akan ada tabel kegiatan ya adik-adik. Di tabel kegiatan ini akan menjelaskan untuk formulir yang akan adik-adik isi, kemudian bagaimana kegiatan, tahapan-tahapan kegiatannya ya. Jadi ini adalah contoh di modul 1 ya adik-adik, nanti silakan dipelajari lagi modulnya di semester 3. Ini misalnya kegiatan memperkenalkan diri seperti itu ya, dari mulai mengucapkan salam, menanyakan apakah waktu ibu ada untuk wawancara seperti itu ya, tanyakan apakah ada yang bisa mendampingi ibu selama wawancara, keluarganya itu juga
kayak ini sangat rinci adik-adik ya. Bagaimana melakukan inform consent ya, di sini juga dijelaskan. Kemudian meminta persetujuan ibu ya untuk membaca lembar persetujuan terlebih dahulu, kemudian menandatangani ya. Ini juga penjelasan D juga berdasarkan formulir yang harus diisi adik-adik ya. Nanti silakan kita bisa lihat lagi masing-masing formulirnya di slide berikutnya. Ini adalah contoh formulir yang nanti akan adik-adik isi di modul 1 ya, di semester 3. Ya, di sini formulirnya sangat detail adik-adik ya. Adik-adik tinggal isi ya dengan bimbingan dari masing-masing pembimbing ya untuk mengisinya ya. Perlu diperhatikan bahwa masing-masing formulir ini akan ada bagian kesimpulan ya adik-adik. Bagian kesimpulan. Nah, ini baik formulir 1B juga ada kesimpulannya sebenarnya ya. Jadi setelah mengisi formulir, adik-adik diharapkan untuk menyimpulkan ya dari formulir yang sudah adik-adik isi ya. Nanti bisa konsul dengan pembimbingnya nih. Ini juga merupakan formulir ya, formulir 1D untuk modul 1 ya. Sini ada formulir 2C untuk modul 2 ya adik-adik ya, lengkap ya. Riwayat persalinan sebelumnya juga di sini diisi ya, profil rumah ya. Sini ada kesimpulannya juga nih. Kita masuk ke penjelasan mengenai pagar keluarga ya adik-adik ya. Sebenarnya kependekan yang sebenarnya adalah apgar keluarga adik-adik. Jadi kita ubah menjadi pagar keluarga agar tidak membingungkan ya. Dulu kakak kelasnya bingung dengan apgar skor begitu. Jadi kita ubah menjadi pagar keluarga. Okay? Jadi pagar keluarga ini merupakan kuesioner screening singkat yang dirancang untuk merefleksikan kepuasan anggota keluarga dengan status fungsional dari keluarga ya. Jadi kepanjangannya adalah pagar ya, partnership ya, dari kemitraan, adaptasi ya, growth, pertumbuhan, affection, kasih sayang, dan resolve ya, penyelesaiannya. Nanti kita akan lihat satu-satu ya, apa maksudnya dari pagar ini ya. Ini adalah tabel pagar keluarga ya. Di sini sudah lengkap sekali penjelasannya sebenarnya. Tinggal adik-adik bagaimana cara pengaplikasiannya pada saat nanti ke keluarga ibu hamil ya, menanyakan mengenai pagar keluarganya ya. Jadi untuk partnership kemitraan ya, di sini definisinya adik-adik bisa baca sendiri, merupakan pembagian pengambilan keputusan dan memupuk tanggung jawab anggota keluarga ya. Adik-adik bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sisi kanan ini ya. Bagaimana misalnya ada anggota keluarga yang sakit, siapa yang memutuskan untuk apakah akan diputuskan dibawa ke rumah sakit atau dirawat di rumah ya. Jadi bagaimana keputusan yang ada di anggota keluarga tersebut ya, apakah diputuskan bersama-sama atau bagaimana ya. Jadi kemudian yang kedua adalah adaptation ya. Adaptasi adalah penggunaan sumber-sumber intra dan ekstra keluarga untuk menyelesaikan masalah jika keseimbangan keluarga tertekan selama krisis ya. Jadi bagaimana anggota keluarga saling membantu di sini ya, saling berbagi sumber-sumber daya ya. Jadi misalkan ada yang kekurangan bisa dibantu ya, misalkan tadi ada yang sakit, keluarga lainnya membantu memberikan pertolongan dana misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah growth atau pertumbuhan, adalah kematangan fisik dan emosional dan pemenuhan diri sendiri yang dicapai oleh anggota keluarga melalui dukungan dan panduan yang mutual. Jadi di sini misalnya adalah salah satu anggota keluarga memiliki usaha yang baru dibangun begitu, kemudian sukses. Bagaimana pendapat anggota keluarga lainnya atau bagaimana sikapnya? Apakah merasa senang begitu? Mendukung ya, kemudian bagaimana sikap emosionalnya terhadap keluarganya yang sudah bertumbuh begitu adik-adik. Jadi nanti di sana adik-adik bisa tanyakan ya. Kemudian yang keempat adalah afeksi atau kasih sayang, adalah hubungan saling peduli atau saling mencintai yang terdapat di antara anggota keluarga. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit, meninggal, bagaimana respon anggota lain ya? Apakah merasa sedih begitu ya? Misalkan ada yang berulang tahun, apakah merasa senang begitu ya?
Kemudian yang terakhir adalah resolve atau penyelesaian, adalah komitmen untuk memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk perawatan fisik dan emosional. Hal ini juga biasanya melibatkan suatu keputusan untuk berbagi kekayaan dan ruang. Ini sangat berkaitan dengan yang pertama ya adik-adik ya, bagaimana dia ketika sudah ada keputusan, kemudian yang lainnya bisa membantu ya, menjaga di rumah sakit ya, berbagi waktu ya, kemudian misalnya ada orang tua yang datang ya, berbagi ruangan kamar misalnya begitu ya, atau ikut serta ya memberikan biaya untuk kebutuhan keluarga seperti itu nih. Ini adalah tabel untuk pagar keluarga ya. Jadi di sini yang akan diisi adik-adik ya nanti pada saat kunjungan di semester 4 ya. Ya, tanggalnya diisi silakan. Yang nomor 2, ibu hamil terhadap anggota keluarga ya. Di sini ibu hamil terhadap suami ya, bagaimana kemitraannya, adaptasinya, pertumbuhan, kasih sayang, kebersamaannya seperti apa ya. Terhadap anggota lain juga diisi masing-masing adik-adik ya. Misalnya mertua ya, anak seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah keluarga terhadap ibu hamil ya. Di sini suami, kemudian anggota-anggota keluarga lainnya. Nah, bagaimana cara mengisinya adik-adik? Jadi nanti akan ada skor yang akan ada diisi. Ada skor 0, 1, dan 2. Untuk 0 artinya hampir tidak pernah ya. Kemudian 1 kadang-kadang, dan 2 selalu adik-adik ya. Silakan. Misalnya ibu hamil terhadap anggota keluarga ya. Ibu terhadap suami bagaimana kemitraannya ya. Di situ silakan adik-adik isi skornya masing-masing. Kemudian skor ini akan adik-adik jumlahkan ya, totalkan untuk suami misalnya ya. Di total nanti akan ada hasilnya dan disimpulkan adik-adik ini. Nah, untuk skor yang kurang dari 3 artinya disfungsi keluarga yang tinggi adik-adik ya. Kemudian skor 4-6 disfungsi keluarga yang sedang ya. Untuk 7-10 itu adalah fungsi keluarganya baik adik-adik ya. Nanti silakan dilihat ya raratanya untuk masing-masing anggota keluarga lainnya, maka nanti akan ada kesimpulannya, disimpulkan bagaimana ibu terhadap keluarga, kurang cukup atau baik ya, disimpulkan dari semuanya. Kemudian keluarga terhadap ibu hamil ya juga disimpulkan ya. Kita lanjut ke pembahasan buku KIA ya adik-adik. Buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak yang berisi catatan kesehatan ibu ya, baik selama hamil, bersalin maupun masa nifas ya, serta anak yaitu bayi baru lahir ya sampai anak berusia 6 tahun ya. Di buku ini juga kita bisa temukan berbagai informasi bagaimana cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak ya. Jadi masing-masing ibu hamil harus memiliki satu buku KIA ya. Apabila ibunya memiliki anak kembar, tentunya perlu tambahan buku KIA ya. Pastikan ibu hamil yang adik-adik dampingi sudah memiliki buku KIA ini sebelum adik-adik dampingi. Jadi apabila rasanya belum punya, adik-adik bisa mengarahkan ibu untuk mencari buku KIA ini di posyandu ya, bisa Polindes atau Puskesdes ya, puskesmas pembantu atau pustu, puskesmas ya, bidan praktek juga punya biasanya bukunya ya, dokter praktek, rumah bersalin dan rumah sakit ya. Jadi diharapkan di buku ini ya, dari buku ini adik-adik bisa melihat berbagai macam catatan ibu dan bayi ya, serta anak yang sudah bertumbuh ya. Di sana adik-adik bisa tuangkan ke dalam form-form yang ada di modul ya. Jadi buku ini harus dibaca dan dipahami, dimengerti ya oleh ibu hamil ya, suami dan anggota keluarga lainnya ya. Jadi sampaikan kepada ibu ya untuk jangan malu untuk bertanya kepada dokter, bidan perawat, petugas kesehatan lain dan kader posyandu ya jika ada hal yang tidak dimengerti di dalam buku tersebut ya. Sampaikan kepada ibu bahwa buku ini harus selalu dibawa ya. Misalnya pada saat ibu hamil bersalin ya, pada saat ibu hamil ke kontrol kehamilannya ya, kemudian pada saat bersalin, pada nifas ya,
Pada saat anak berkunjung di fasilitas pelayanan kesehatan juga dibawa ya. Pada saat ke posyandu juga dibawa nggih. Kemudian buku ini harus dijaga ya tentunya ya, jangan sampai hilang ya. Dan tenaga kesehatan di sini ya perannya penting ya untuk menjelaskan kepada ibu dan keluarga ya bagaimana isi buku ini dapat diterapkan dalam proses ya selama anak berusia 6 tahun. Buku KIA ini adalah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Dengan ada buku ini diharapkan dapat selalu mendampingi dan memberikan petunjuk kepada ibu ya, baik selama hamil, bersalin sampai anaknya berusia 6 tahun ya. Jadi lengkap di sini ya, ada informasi-informasi yang sangat berguna. Jadi di dalam buku ini ada mengenai kesehatan ibu dan tentunya kesehatan anak juga ya. Kesehatan ibu di sini dari mulai halamannya juga sudah ditulis ya di sini ya, bagaimana ibu hamil, pemantauannya, apa saja yang harus dilakukan, pemeriksaannya, pola dietnya, seperti itu adik-adik. Pada saat bersalin bagaimana cara perawatan selama nifas, seperti itu adik-adik, bagaimana merawat maksud saya pada saat inisiasi dini ya, memberikan ASI ya, kemudian pada saat ibu nifas bagaimana nutrisi itu penting, semua lengkap pada KB ya, jenis-jenis kontrasepsi, kemudian catatan kesehatan ibu hamil juga ada di sini ya adik-adik. Pada saat kontrol ke dokter ya, di sini diisi oleh dokternya ya, baik spesialis, puskesmas, itu juga bisa ditulis di sini ya. Catatan kesehatan ibu bersalin, ibu nifas juga ada di sini ya, lengkap ya adik-adik. Cara mencuci tangan juga ada nih. Keterangan lahir ya, pada saat lahir ada keterangan lahir ya untuk anaknya nih. Kemudian kesehatan anak ya, bayi baru lahir. Di sini neonatus namanya ya, 0 sampai 28 hari ya. Seperti apa ya, Apgar score dan lain-lain di sini lengkap ya, bagaimana kondisinya, tinggi badannya, panjang badannya maksud saya, berat badannya berapa ya. Segera menangis seperti itu. Lengkap ya catatannya. Kemudian catatan imunisasi anak juga ada nih. Kapan anak harus diimunisasi dan apa jenis imunisasinya ya, dokter anak akan mengisi catatan imunisasi ini. Kemudian dan juga ada pertumbuhan ya, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Di sini untuk perkembangannya anak usia 29 hari sampai 6 tahun, kemudian bagaimana pemenuhan gizi anak ya. Ini pertumbuhannya ada di KMS ya. Kartu menuju sehat nih, bagaimana pemeriksaan stimulasi deteksi intervention dini tumbuh kembang ya. Ini ada namanya SDI-DTK ya. Kita juga bisa menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP ya untuk di modul adik-adik ya. Kemudian ada perlindungan terhadap anak, di sini juga ada penjelasannya. Jadi buku ini sangat lengkap, harus selalu dibawa, dipahami isinya. Nah, diingatkan ibu yang adik-adik dampingi untuk selalu membawa buku ini ya, diingatkan untuk agar tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan ya, pemantauan juga mengisi, ibu hamil juga mengingatkan tenaga kesehatan untuk mengisi buku ini nih. Nanti adik-adik baca baik-baik referensi ya. Kita menggunakan referensi buku acuan 1000 hari awal kehidupan ya, adik-adik mungkin sudah mendapatkannya, silakan di fotokopi karena buku itu adalah buku dari Universitas Hasanuddin ya, Makassar, yang kita diberikan izin untuk memfotokopi ya, mohon tidak disebarluaskan adik-adik. Jadi silakan, di sana sudah lengkap juga penjelasannya, adik-adik juga bisa mencari referensi lain untuk menunjang ilmu adik-adik ya selama nanti adik-adik melakukan pendampingan ya. Terima kasih ya. Sekian kuliah pengantar praktikum. Selanjutnya adik-adik akan menyaksikan video mengenai kegiatan pertemuan pertama dengan ibu hamil ya, perkenalan, menyampaikan penjelasan dan mengisi lembar persetujuan ya. Kemudian nanti adik-adik akan kami tugaskan juga untuk membuat video yang serupa ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu diingatkan ibunya bahwa kehamilan adalah momen yang menggembirakan ya.
karena sebentar lagi sosok yang tercinta akan segera hadir di sisi kita ya. Jadi diharapkan ibu untuk selalu gembira, bahagia ya, jangan sampai mengalami kesedihan ya, karena itu akan sangat mempengaruhi kehamilannya ya. Jaga kesehatan ibu ya, jagalah nutrisi ibu ya, makanan ya, karena pertumbuhan bayi sangat tergantung pada kesehatan masa-masa kehamilan ya. Hamil adalah suatu kebahagiaan, melahirkan adalah suatu kebahagiaan, melihat anak-anak tumbuh adalah kebahagiaan, maka berbahagialah setiap saat ya. Di dalam bulan masa kehamilan, calon orang tua tentunya baik ibu maupun bapak ya atau ayah baru belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi orang tua nggih. Jadi semoga melalui kuliah pengantar ini adik-adik nanti dapat mendapatkan pembekalan yang lebih sempurna untuk melakukan kunjungan di semester berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.